Ya, dan pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan bus di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka. Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wreda Maya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, senior investigator KNKT Ahmad Wildan menyebut kondisi jalan pada jarak 18 km mulai dari Terminal Ngadisari sampai TKP memang menurun sehingga rawan kecelakaan. Dan berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami, David Silahuik di Sindo Sore. Ya, sebenarnya peristiwa ini hampir terjadi pada sebagian kendaraan besar ya, apakah itu bus atau truk, dan semuanya terjadi di jalan menurun. Di jalan menurun tersebut, kemudian pengemudi melakukan pengereman secara maksimal atau berulang-ulang karena menggunakan gigi tinggi, sehingga mengakibatkan beberapa peningkatan resiko seperti kampas remnya panas, atau minyak remnya panas, atau udara pertekanannya menurun dengan cepat. Nah, ini yang disebut dengan remblong, dan ini selalu berulang. Ya, jadi sebenarnya apa antisipasinya Pak untuk yang bus-bus seperti itu? Apakah karena memang mereka juga overweight atau melebihi kapasitas menggunakan truk tersebut sehingga remnya nggak mampu menahan beban atau bagaimana? Biasanya sebenarnya sistem rem pada kendaraan besar itu ada 2, yaitu rem yang berbasis gesekan dan rem yang tidak berbasis gesekan. Di jalan menurun yang memutar roda itu adalah gaya gravitasi bumi. Sini semua pengemudi harus paham, ketika menggunakan kendaraan besar, dia harus menggunakan sistem rem yang tidak berbasis gesekan, yang disebut dengan engine brake, exhaust brake, retarder, atau menggunakan gigi rendah lah istilahnya. Ketika pengemudi menggunakan gigi tinggi, maka dia akan dipaksa ngerem berkali-kali. Oleh sebab itu tadi, kami bersama dengan Kepala BPTD Jawa Timur langsung melakukan survei, untuk mengidentifikasi pemasangan papan peringatan turunan panjang gunakan gigi rendah. Jadi ketika peringatan itu dipasang secara berulang-ulang 3 atau 5 kali, diharapkan pengemudi nanti menggunakan gigi rendah pada saat melalui jalan menurun. Ketika mereka menggunakan gigi rendah di jalan menurun, insya Allah resiko itu akan berkurang dengan drastis. Jadi ini lebih kepada pemahaman si sopir yang kurang terhadap kendaraan yang dia kemudikan, begitu Pak ya? Kebanyakan begitu. Betul, ya? Karena semua sistem rem apapun mereknya itu cara kerjanya sama. Jadi mereka melengkapi dengan yang tadi, sistem yang tidak berbasis gesekan. Gunakan engine brake, gunakan exhaust brake, gunakan retarder. Ketika pengemudi mengabaikan hal itu, maka risiko remblongnya akan meningkat. Baik, untuk yang exhaust brake itu yang seperti bagaimana dan retarder yang seperti bagaimana Pak? Jadi kalau engine brake itu untuk mengurangi putaran roda. Sementara pada saat putaran roda dikurangi, sementara gaya dorongnya besar, maka RPM-nya, putaran mesin akan naik. Nah, exhaust brake fungsinya adalah untuk mengurangi putaran mesin. Sementara retarder adalah untuk mengurangi putaran roda melalui pelambatan melalui propeller. Jadi sebenarnya kombinasi ini sudah sangat bagus, sehingga pada saat melalui jalan menurun, pengemudi nggak perlu ngerem. Itu yang disebut dengan rem pelambat. Tanpa perlu nginjak rem, kendaraan akan melambat dengan sendirinya, sehingga akan aman. Resiko remblongnya sangat kecil.
Baik ya, jadi artinya skill si pengemudi ini yang sebenarnya harus ditingkatkan juga dan mengenal bagaimana cara kerja dari sistem rem ini Pak ya. Baik, Betul. lalu Pak, tim gabungan melakukan analisa metode traffic accident analysis atau TAA. Apa saja yang dicari tahu dari metode tersebut Pak? Kami sebenarnya antara kepolisian dengan dari KNKT itu sudah melakukan pemeriksaan. Kalau dari KNKT kita sudah mengidentifikasi bahwa pada jarak 18 km, yaitu mulai dari terminal Ngadisari sampai ke lokasi, itu jalannya menurun dengan maksimal slope sebesar kurang lebih 23%. Ini diikuti dengan beberapa tikungan dengan panjang jari-jari tikungan yang sangat kecil, sehingga jika pengemudi menggunakan gigi tinggi pada jalan tersebut, maka risiko remblongnya sangat tinggi. Nah, hari ini kita bersama-sama KNKT, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, ATPM, Karoseri, melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi, dan sebagainya. Mungkin sampai malam ini kita akan melakukan kegiatan ini. Oh, ini jadi tengah berlangsung saat ini juga Pak ya? Masih, jadi kita masih berlangsung kegiatan, mungkin sampai malam belum selesai ini. Oh, wah, oke. Selamat bertugas Pak, untuk itu sukses. Tapi ini sebelumnya juga kita ingin tahu juga Pak, ini jalur-jalur yang seperti yang di Probolinggo ini yang dilewati, ini termasuk jalur berbahaya nggak ya? Apakah ada istilahnya itu? Tadi kan Bapak bilang mulai dari terminal sampai mana itu ada wilayah-wilayah yang makan rem banget gitu. Nah, itu termasuk dalam wilayah-wilayah yang berbahaya, berpotensi kecelakaan atau bagaimana Pak? Sebenarnya semua jalur atau jalan yang ada di Indonesia itu bisa dilalui dengan aman oleh kendaraan besar apapun, dengan catatan pengemudinya tahu cara mengemudinya. Nah, di sini kata kuncinya. Oleh sebab itu kita dorong Kementerian Perhubungan memasang papan peringatan atau kita sebutnya dengan self-explaining road, jalan yang bisa menjelaskan, yaitu misalkan gini, kalimatnya adalah turunan panjang, gunakan gigi rendah. Nah, itu dengan demikian diharapkan para pengemudi langsung akan aware, oh iya, di sana ada turunan panjang, saya harus gunakan gigi rendah. Nah, ini artinya gini, jalan-jalan seperti ini banyak banget di Indonesia, banyak, nggak terhitung jumlahnya. Namun demikian, tidak ada teknologi otomotif yang nggak bisa menanganinya, pasti bisa. Tinggal bagaimana caranya pengemudi menggunakan teknologi itu untuk melalui jalan estimasi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Warga hingga TNI melakukan aksi bersih-bersih sisa banjir bandang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung Denpasar, Bali. Dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir yang volumenya mencapai ratusan ton. Prajurit TNI bersama petugas kebersihan dan warga bergotong royong membersihkan sampah dan puing-puing bangunan di kawasan Sungai Badung, Denpasar, Bali, Minggu pagi. Sebanyak 500 orang dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah, lumpur, dan puing-puing bangunan akibat bencana banjir. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk diarahkan membersihkan area-area yang terdampak. Butuh beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir di dua pasar ini yang volumenya mencapai ratusan ton. Hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI. Kami kerahkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 500 orang. Sehingga bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasi. Pasar Badung dan Pasar Kumbasari adalah lokasi yang terdampak banjir bandang cukup parah. Dua pasar ini merupakan fasilitas umum yang letaknya di tengah kota. Sejumlah kendaraan milik warga dan pedagang sempat terendam di parkir bawah tanah Pasar Badung yang tidak sempat diselamatkan saat tiba-tiba banjir bandang menerjang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar
rapat terkait penanganan banjir. Hanif mengungkap area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3% dan Pemprov Bali akan menata ulang tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggelar rapat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Forkopimda pasca banjir besar di Bali. Dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dari 49.500 hektar kawasan di sepanjang Das Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar yang dipenuhi pohon. Hanya 3%. Tadi Pak Gubernur juga agak kaget dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatakan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai sekaligus merencanakan reforestasi. Maka momentum ini, banjir yang terjadi yang begitu besar, itu supaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga alam Bali ini agar ekosistemnya terjaga dengan baik sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam generasi ke depan kita. Banjir besar terjadi setelah hujan deras mengguyur Bali sejak 9 September yang menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan.